kita kan saya 21103 dan saya akan menjelaskan tugas 2010 dari saya. Di sini kita masuk pada lab yang incident handling. Lab ini kita diberikan objektif, kita akan menerapkan pengetahuan prosedur insiden keamanan dan untuk merumuskan pertanyaan skenario dari insiden dan background atau skenario dan respon insiden keamanan komputer akan hal yang penting dalam setiap organisasi dan dalam proses penanganan insiden keamanan kita bisa mengalami hal dan kan melibatkan banyak loh beda. Dan di sini sebuah organisasi perlu memiliki standar untuk insiden dalam kebijakan, prosedur, dan daftar periksa. Untuk menanggapi insiden keamanan tepat, analisis keamanan harus dilatih untuk memahami apa yang harus dilakukan dan juga harus mengikuti sebuah pedoman yang ditetapkan oleh organisasi. Dan ada banyak juga sumber daya yang tersedia untuk organisasi membuat dan memelihara kebijakan penanganan respon insiden komputer. Tapi publikasi khusus NIST 861 secara khusus disebutkan dalam topik ujian CCNA CyberOps Course, di mana publikasi tersebut boleh kita temukan dalam buku ini. Nah, di sini kita masuk pada skenario pertama, di mana kita akan dari skenario ini dan kita akan mendiskusikan serta menentukan pertanyaan penanganan respon insiden yang perlu kita ajukan pada setiap tahap proses respons insiden. Dan di sini kita diarahkan untuk mempertimbangkan detail organisasi dan CSIRC saat merumuskan pertanyaan. Di sini skenario yang pertama di sini mengenai tentang sebuah firma investasi kecil milik salah satu keluarga dan karena organisasi ini hanya memiliki satu lokasi dan kurang dari 100 karyawan. Lalu, pada Selasa pagi, di sini ada sebuah worm baru yang dirilis, di mana worm ini menyebar melalui media yang dapat dilepas dan dapat menyalin dirinya sendiri ke share Windows yang terbuka. Ketika worm menginfeksi host, ia menginstal agent DOS yang kemudian ketika beberapa jam setelah worm mulai menyebar sebelum tanda tangan antivirus tersedia, organisasi tersebut sudah mengalami infeksi yang meluas. Nah, firma investasi tersebut telah menyewa tim kecil ahli keamanan yang sering menggunakan model kalian untuk penanganan insiden keamanan. Nah, untuk preparation atau persiapan di sini kita akan mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama, apakah organisasi akan mengklasifikasikan aktivitas ini sebagai insiden? Jika ya, kebijakan organisasi mana yang dilanggar oleh aktivitas tersebut? Selanjutnya, tindakan apa yang telah dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi atau untuk menguranginya? Terus selanjutnya, detection and analysis atau deteksi untuk mendeteksi dan analisis insiden yang terjadi. Di sini kita memiliki 4 pertanyaan. Yang pertama, jika ada pemicu insiden apa yang dapat diidentifikasi oleh organisasi, adakah faktor pemicu yang mendorong organisasi untuk bertindak sebelum insiden terjadi? Yang kedua, indikator insiden apa yang dapat dideteksi oleh organisasi? Indikator mana yang membuat seorang menduga bahwa suatu insiden telah terjadi? Lalu yang ketiga, alat tambahan apa yang mungkin dibutuhkan untuk mendeteksi kejadian spesifik ini? Bagaimana tim menentukan prioritas dalam menangani
Lalu selanjutnya ada payment, eradication, and recovery. Di sini kita memiliki 4 poin pertanyaan. Yang pertama, strategi apa yang seharusnya diadopsi organisasi untuk menangani insiden ini? Mengapa strategi ini lebih dipilih dibandingkan strategi lain? Lalu, pertanyaan yang kedua, alat tambahan apa yang mungkin diperlukan respons kejadian spesifik ini? Lalu, pertanyaan ketiga, personal mana yang akan terlibat dalam proses pembunuhan, pemberantasan, dan atau pemulihan? Dan terakhir, jika ada, sumber bukti apa yang harus diperoleh organisasi, bagaimana buktinya diperoleh, mana bukti akan disimpan, dan berapa lama bukti tersebut harus disimpan. Lalu, post-incident activity. Di sini ya ada 2 poin pertanyaan. Yang pertama, langkah apa yang dapat diambil untuk mencegah terulang serupa di masa mendatang? Lalu pertanyaan kedua, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kemampuan si insiden serupa? Itu untuk pertanyaan-pertanyaan untuk skenario yang pertama. Di sini kita masuk pada skenario yang kedua, unauthorized access to payroll records. Pada skenario kedua ini, mengenai sebuah rumah sakit yang berukuran menengah dengan beberapa kantor satelit dan layanan medis. Organisasi ini memiliki lokasi yang memperkirakan lebih dari 5.000 karyawan. Karena ukuran organisasinya, mereka telah mengadopsi model CSIRC dengan tim respons insiden yang terdistribusi. Dan juga memiliki tim koordinasi yang mengawasi CSIRT dan membantu mereka satu sama lain. Pada Rabu malam, tim keamanan fisik organisasi menerima telepon dari seorang administrator ujian yang melihat seseorang yang tidak dikenal keluar dari kantornya, berlari menyusuri lorong. Administrator tersebut meninggalkan workstation-nya dalam keadaan tidak terkunci dan tanpa pengawasan hanya selama beberapa menit. Program penggajian masih dalam keadaan izin dan berada di menu utama. Seperti saat ia tinggalkan, tetapi administrator menyadari bahwa mus tampaknya telah dipindahkan. Tim respon insiden diminta untuk terkait insiden tersebut dan menentukan tindakan apa yang telah dilakukan. Di sini tim keamanan menerapkan model kill chain dan memahami cara menggunakan basis data. Untuk lapisan perlindungan tambahan, mereka telah mengupayakan sebagian staf ke NSSP untuk pemantauan 24. Di sini kita masuk pada question ada di kan, apakah organisasi akan klasifikasi ini sebagai insiden? Jika ya, kebijakan organisasi mana yang dilanggar oleh tersebut? Lalu yang kedua, tindakan apa yang telah dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi atau untuk menguranginya? Di sini untuk detection and analysis, yang pertama, jika ada pemicu insiden apa yang dapat diidentifikasi oleh organisasi, adakah faktor pemicu yang mendorong organisasi untuk bertindak sebelum insiden terjadi? Indikator insiden apa yang dapat dideteksi oleh organisasi? Indikator mana yang membuat seorang menduga bahwa suatu insiden dapat terjadi? Lalu alat tambahan apa yang mungkin dibutuhkan untuk mendeteksi kejadian spesifik ini? Bagaimana tim menentukan prioritas dalam menangani? Di sini kita masuk pada containment, eradication, and nah di sini yang pertama kita memiliki pertanyaan strategi apa yang seharusnya diadopsi organisasi untuk menangani insiden ini? Mengapa strategi ini lebih dipilih dibandingkan strategi? Yang kedua, alat tambahan apa yang mungkin diperlukan respons kejadian spesifik ini? Lalu personal mana yang akan terlibat dalam proses pembunuhan, pemberantasan, dan atau
dilakukan. Keempat, jika ada sumber bukti apa yang harus diperoleh organisasi, bagaimana buktinya diperoleh, di mana bukti akan disimpan, dan berapa lama bukti tersebut harus disimpan. Dan untuk post incident activity, di sini ada dua poin pertanyaan. Langkah apa yang dapat diambil untuk mencegah terulang serupa di masa mendatang? Apa yang bisa dilakukan untuk uh, mendeteksi insiden serupa? Sekian modul ini.